Tiba-tiba aku melayang, menembus lapisan awan. Ku hempaskan semua sedihku. Aku terbang ke atas bulan, memeluk bintang-bintang. Bahagia rasa hatiku, kadang bikin aku kesal. Tiba-tiba aku melayang, menembus lapisan awan. Ku hempaskan semua sedihku. Aku terbang ke atas bulan, memeluk. Selamat pagi Pak Herman. Selamat pagi Bu Yopi. Kita jumpa lagi dengan saya di pendampingan 6, merupakan pendampingan terakhir. Baik, terima kasih. Saya mohon izinnya sama Bapak, kita ke depan ada beberapa menit ke depan akan berbincang, berdiskusi dengan CGP Bapak, Bu Dwi, juga dengan Bapak sebagai kemarin diskusi aset sekolah ya Ya. Pak. Terima kasih Bapak. Baik, silakan Ibu. Terima kasih juga untuk kehadiran untuk mendampingi rekan kami Ibu Ya. Dwi. Selamat pagi Bu Dwi. Selamat pagi Bu Yopi. Aduh, senang saya jumpa lagi dengan Bu Dwi nih di pendampingan 6. Gimana Bu Dwi, sehat? Nya tentang persiapan panen hasil belajar, pengumpulan survei umpan balik dan refleksi hasil survei tentang kompetensi guru penggerak feedback 360 derajat. Terus refleksi perubahan dalam pembelajaran yang sudah diterapkan selama 6 bulan ya. Penilaian pemetaan aset, juga refleksi CGP dan dokumentasi pemetaan aset secara kolaboratif. Ya. Baik Bu Dwi, kita lanjutkan ke bagian awal pendampingan nih ya. Siap Bu. Bagaimana nih Bu Dwi selama 6 bulan terakhir Bu Dwi ini, 1 bulan terakhir tentang pembelajaran ini? Ya, selama 1 bulan terakhir ini proses yang sudah berjalan diantaranya pembelajaran di LMS sudah menyelesaikan semua modul. Nah, kemudian terkait aksi nyata yang saya lakukan yaitu melakukan sosialisasi program saya, yaitu program APUSE. Nama sebelumnya itu Sampok Club. Kemudian untuk panen raya saya ganti menjadi Pak1. Dan kemarin di Raker menjadi APUSE, aku pemimpin unggul dan sejati. Kepada semua guru yang mengikuti Raker, kemudian Tendik juga ada, dan Bapak Kepala Sekolah. Satu lagi mengadopsi program baru Shelterbus untuk program literasi di sekolah kami. Wah, hebat, keren nih Bu Dwi ya. Mudah-mudahan apa yang tadi Bu Dwi sebutkan, program-program tersebut bisa dilaksanakan dan diimplementasikan di sekolah Bu Dwi. Terima kasih Bu Dwi. Terima kasih. Bu Dwi, kita lanjut nih ke bagian inti pendampingan ya, refleksi hasil survei. Nah, kemarin Bu Dwi kan sudah survei nih ke rekan sejawat, kepala sekolah dan murid ya. Berdasarkan hasil feedback 360 derajat tersebut, apa yang masih kurang baik yang perlu ditingkatkan menurut responden? Silakan Bu Dwi. Baik, ya. Yang pertama dari hasil kepala sekolah ya, feedback dari kepala sekolah itu CGP sudah menguasai kompetensi guru penggerak yang sudah terlihat dari praktek mengajar di kelas dan kemampuan dalam mentransfer ilmu guru penggeraknya kepada teman sejawat di sekolah. Kemudian yang perlu ditingkatkan, terus tularkan segala ilmu yang diperoleh selama di kelas CGP kepada seluruh warga sekolah agar terjadi kolaborasi di sekolah. Itu kalau dari Bapak Kepala Sekolah. Kemudian dari rekan sejawat itu tetap semangat dalam menyelesaikan program-program yang telah dibuat dan tingkatkan lagi kegiatan-kegiatan yang dapat ditularkan kepada rekan sejawat dan murid-murid. Kemudian kalau yang dari murid, Bu Guru sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran yang berpusat pada murid, mulai dari program yang berdampak positif bagi murid, kegiatan pembelajaran yang berdiferensiasi, kegiatan kompetensi sosial emosional dan penerapan karakter budaya positif. Itu dari murid.
bahasanya tapi nggak seperti ini sebenarnya kalau dari murid Ya. saya bahasakan ini. Iya, betul Bu Dwi ya. Lanjut ya Bu Dwi ya. Iya, iya. Apa rencana Ibu ke depannya untuk dilakukan mengenai kompetensi guru penggerak Ya. yang harus dimiliki? Oke. Kompetensi. Nilai peran guru penggerak yang pertama yaitu berpihak pada murid, mandiri itu harus pasti, kolaboratif itu untuk ke depan pasti sangat dibutuhkan. Kemudian reflektif, harus mampu melihat kembali ya. Kemudian inovatif, semoga ini inovatif terus menerus. Kemudian peran sebagai pemimpin pembelajaran itu harus nomor 1 nih. Kemudian mewujudkan kepemimpinan murid. Nah ini yang masih harus belajar saya nih, mewujudkan kepemimpinan murid karena memang apa ya, mungkin ide kreatifnya itu masih perlu teman banyak, perlu orang lain juga. Karena kalau saya sendiri kurang untuk mewujudkan kepemimpinan murid. Kemudian menjadi coach bagi teman sejawat, ya ini sudah mulai ya, walaupun tidak khusus ya Bu, tidak secara khusus saya meng-coach gitu enggak. Kemudian melalui nilai-nilai dan peran guru penggerak CGP dapat menyusun dan mengelola program yang berdampak positif bagi murid. Semoga program yang saya berikan kemarin benar-benar nanti bisa kita laksanakan serentak bersama dan nanti benar-benar program itu menjadi milik murid dan bisa berjalan di sekolah ini. Kemudian apa lagi nih? Sudah itu aja. Yang dilibatkan oleh Ibu untuk meningkatkan kompetensi guru penggerak yang harus Ibu miliki, yang dilibatkan Ibu. Iya, tentu saja kepala sekolah, pasti itu, teman sejawat, murid, orang tua murid, komite sekolah. Kalau komite sekolah sebenarnya tempat kami belum ada ya Pak ya. Namun kemarin satu paralel itu kan ada perwakilan orang tua murid. Nah itulah mungkin kemarin saya anggap ini komite kelas 1 ya Bu ya Mam, saya gitu. Karena perwakilan orang tua murid. Terus sama juga komunitas sekolah semua dari TK sampai SMA. Itu yang bisa membantu saya untuk meningkatkan kompetensi. Bu Dwi ya. Setelah Bu Dwi baru ini ke Bapak. Bapak nanti pertanyaannya sebenarnya masih aset itu masih sama dengan pertanyaannya ke Bu Dwi ya. Ini masih Bu Dwi ya. Ini ada dua pembicaraan. Siapa? Nah, Bu Dwi nih kita refleksi perubahan dalam pembelajaran ya. Setelah Ibu menjalani 6 bulan ya, pendidikan guru penggerak, perubahan apa yang Ibu rasakan yang berkaitan dengan kompetensi Ibu? Puji Tuhan ya Bu, setelah mengikuti PGP ya, pendidikan guru penggerak ini saya merasa ya, ilmu bertambah ya pasti, kemudian wawasan lebih luas, sehingga semuanya itu saya bisa untuk terapkan ya dalam kehidupan saya pribadi sebagai seorang guru di kelas. Itu yang pertama. Kemudian ya tentang semua materi yang ada di LMS itu ya selain menjadi milik saya berusaha untuk mengimbaskan atau memberikan juga kepada teman-teman supaya pergerakan inovasi ataupun perubahan pendidikan yang diharapkan oleh Kemendikbud itu ya bisa berjalan semua secara keseluruhan, tidak hanya untuk saya tapi juga untuk semuanya. Gitu. Ya, Bu Dwi tadi itu kan udah itu ya ada perubahan-perubahan di dalam diri Bu Dwi ini berdasarkan Ibu alami perubahan apa saja yang membuat perjalanan 6 bulan ini cukup memuaskan? Ini cukup memuaskan ya Bu. Oke, saya merasa itu memahami arti sebuah pembelajaran yang berdasarkan pada filosofi Ki Hajar Dewantara. Kemudian memaknainya, yang mungkin selama saya jadi guru itu tahu, mengerti, tapi belum begitu paham dan belum begitu memaknai dalam pengajaran sehari-hari ya. Nah setelah melalui 6 bulan ini, saya semakin paham, semakin mengerti dan
memaknai dan dapat nanti melaksanakan nilai-nilai dan peran guru penggerak di antara sebagai coach, terus melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, berorientasi pada murid, menjadikan murid sebagai student agency, coach kepada teman sejawat, nah pengambilan keputusan itu ya semoga nanti bisa saya laksanakan dan juga merancang program-program yang berdampak positif pada murid. Semoga itu nanti bisa berjalan terus, Bu. Berarti ada rasa puas ya Bu Wuri Iya, setelah mengikuti program ini ya? Iya. Ya, betul. Lanjut Bu, apa saja hal yang membuat perjalanan 6 bulan ini menjadi cukup menantang bagi Ibu? Baik, sebenarnya hampir semua menantang dan juga membuat semakin bersemangat. Ya, pertama memenuhi tugas LMS itu benar-benar kita harus bisa mengatur waktu karena sangat-sangat padat. Kemudian pendampingan individu di sekolah bersama PP ini juga luar biasa menantang. Yang tadinya awal-awal tuh kan nggak biasa ya Bu ya. Sampai akhirnya kesini oh luar biasa ini ternyata bisa seperti teman, seperti rekan gitu. Terus semuanya juga sangat-sangat bermanfaat buat saya karena ada pandangan-pandangan baru yang mungkin tidak terbersit di pikiran saya. Kemudian juga ketika melakukan aksi nyata, wah, selain sangat menyita waktu, saya harus mau membuka diri. Nah, yang tadinya saya kurang terbiasa dengan bekerja sama dengan orang tua murid, itu saya belum sebelumnya nggak terbiasa saya. Paling ya 1-2. Nah kemarin itu mengumpulkan banyak orang tua murid. Ya, sebelum pas pemaparan aset itu ada berapa orang tua murid? Sekitar ada 12. Kemudian pas panen raya melibatkan 50-an ya Pak ya. Sekitar 50-an orang tua murid. Jadi mulai ya karena ada tantangan saya harus melakukan, maka akhirnya mungkin ternyata saya bisa dan berani. Ya itu terus apa lagi nih? Oke, ya karena ya tugas aksi nyata tuh kejar-kejaran gitu loh Bu. Tapi itu semua bagi saya merupakan tantangan yang harus saya selesaikan. Pemetaan aset ya. Ya. Nah kemarin kan Bu Wuri sudah berdiskusi, ya lupa ini kemarin dari Bu Wuri. Kemarin udah berdiskusi ya dengan aktor-aktor yang sudah dikumpulkan. Ini ada pertanyaan, siapa saja aktor yang terlibat dalam proses pemetaan tersebut? Ya. Yang pertama kemarin berdiskusi dengan kepala sekolah, kemudian kepada guru, rekan sejawat, kemudian murid, yang terakhir dengan orang tua murid. Ada tokoh masyarakat? Masyarakatnya nggak ada. Belum ya, nanti ke depan mungkin bisa ya, aset juga ya. Selanjutnya, bagaimana proses Ibu dalam menemukan atau mengidentifikasikan sumber daya yang ada di sekolah? Ya. Oke, pertama berkolaborasi dalam diskusi bersama kepala sekolah, kemudian teman sejawat juga bersama ketika saya mengajak memetakan aset tuh cara-caranya hampir sama, berkolaborasi dalam diskusi dengan kepala sekolah, teman sejawat, perwakilan orang tua murid dan perwakilan murid. Selain itu juga ada wawancara, kami tanya jawab. Kemudian mengecek itu saya yang mengecek. Saya sering tanyanya ke tata usaha yang lebih tahu, mungkin dengan Pak Irwan juga. Beliau lebih tahu di bagian tertentu. Terus kemudian ngeceknya itu ada yang barang realnya saya cek, ada juga yang administrasinya saya lihat. Saya tanya terus melihat administrasinya. Kemudian saat diskusi itu dimulai dengan menyampaikan tujuan diskusi, kemudian menyamakan persepsi tentang 7 modal usaha utama melalui presentasi tentang ekosistem di sekolah, pendekatan berbasis kekurangan dan kekuatan itu saya sampaikan semua. Kemudian tentang konsep 7 modal utama. Nah setelah itu saya sampaikan, baru kami berdiskusi bersama memetakan aset yang ada di sekolah dan sekitarnya. Nih Bu Wuri, setelah Bu Wuri tadi menemukan Bu Dwi, lupa terus ya, menemukan aset tadi, apa ada kendalanya atau tantangannya ketika
menemukan tadi tantangan untuk menemukan atau mengidentifikasi aset tersebut? Ya, ada, pasti ada, Bu. Ya, yang pertama belum tahu secara pasti aset-aset yang harus diidentifikasikan itu apa saja. Kemudian selain itu kan saya harus koordinasi dengan semua yang ada di sekolah. Hampir semua kemarin aset-aset itu kalau yang fisik mungkin kelihatan nampak, yang nggak nampak itu Bu, yang finansial itu kan saya nggak begitu paham. Kemudian sosial, politik, agama itu kan nggak tertulis, nggak nampak. Nah itu yang kemarin menjadi kendala, tantangan, tapi tetap harus kita cari tahu. Selain itu juga ada aset-aset yang saya belum begitu paham, sehingga saya juga harus mencari tahu. Ya mungkin kalau TU nggak tahu, saya harus tanya ke siapa? Oh, ke yayasan. Nanti saya ke yayasan. Gitu. Ada tantangan, ada tadi sudah menemukan, sudah memiliki. Nah, perasaan Bu Wuri bagaimana nih? Senang lah pastinya. Bahagia, bangga memiliki segitu banyak aset, takjub juga, dan juga tertantang untuk bisa mengoptimalkan semua aset itu. Dalam menemukan nih Bu Wuri, menemukan aset tadi ya, terus memiliki, apa pertimbangan Ibu dalam menentukan sumber daya sekolahnya? Ya, pertimbangannya. Ya. Pertimbangannya itu disesuaikan dengan situasi, kemudian kondisi realnya, agar kebutuhan ya. Situasi, terus ya kondisi realnya ada nggak, terus apakah ini bisa benar-benar bermanfaat untuk sekolah kami, terutama untuk murid kami, tidak? Seperti itu sih kemarin pertimbangannya. Sesuai yang dapat dijadikan sumber daya sekolah yang belum Ibu temukan yang tadi bilang. Ya, ada. Ya, ada beberapa hal yang ada di sekolah, tapi karena saya kurang paham tentang informasinya. Itu ada. Bapak, tadi kita sudah ngobrol sama Bu Dwi ya tentang kemarin diskusi aset sekolah. Sekarang saya akan ngobrol lagi sama Bapak nih ya Pak ya. Bagaimana Pak proses Bapak dalam menemukan atau mengidentifikasi sumber daya yang ada di sekolah? Ya, memang dalam menentukan sumber daya sekolah yang kita miliki, pertama kita juga bekerja sama ya, atau berkolaborasi dengan, dalam hal ini yang pertama adalah dengan Bu Dwi, karena ini memang dalam rangka membantu tugas Bu Dwi sebagai JGP, dan ternyata memang tidak cukup dengan berdua, kami juga harus berkolaborasi atau bekerjasama dengan pihak lain yang terkait. Dalam hal ini ada tata usaha, ada teman-teman di bidang sarpras dan sebagainya, karena ya memang kami belum mengetahui atau memahami ternyata segitu banyak aset sekolah yang kita miliki selama ini. Ya Pak, betul. Selanjutnya Pak, ada kendala nggak Pak dalam menemukan tersebut? Ya ada, karena yaitu tadi, sementara atau yang pertama itu pemahaman kami tentang aset sekolah. Karena selama ini mungkin ya lebih kita kenal ya sarpras ya, sarana prasarana itu saja. Tapi ternyata setelah teman kami mengikuti CGP ini, pengertian aset sekolah itu tidak sekedar sarpras, ternyata lebih luas, lebih mendalam. Murid pun jadi sebuah aset ternyata ya. Dan guru yang pintar, yang inovatif juga aset ya. Sumber daya manusia sih merupakan aset. Itu untuk menemukan hal itu ya akhirnya kita yaitu tadi akhirnya harus berkolaborasi dengan beberapa teman di sekolah ini, baik Bu Dwi sebagai CGP, teman-teman di admin sekolah, kemudian juga teman-teman di bidang lain yang menangani sarana prasarana selama ini, bahkan dengan semua teknik yang ada. Betul Bapak, menemukan ada kendala. Nah setelah itu perasaan Bapak bagaimana? Ya, gimana ya? Bangga, lega, terutama bangga ya. Dan ternyata selama ini yang tidak kita sadari, ini sebuah aset yang mestinya sangat berdaya guna untuk kemajuan sekolah kita, belum kita optimalkan seolah-olah seperti itu. Tapi dengannya ternyata kita punya aset yang banyak ya, yang harus kita optimalkan pemanfaatannya. Jadi sekarang ada sebuah pengetahuan yang baru tentang aset sekolah. Betul.
Nih Pak, tadi Bapak udah ada perasaan bangga. Nah, pertimbangan Bapak tuh untuk menentukan sumber daya tersebut bagaimana? Ya, pertimbangan saya ya karena apa ya? Ternyata aset sekolah ini cukup banyak, hanya kemarin kan belum termanfaatkan secara maksimal. Ya, jadi pertimbangan kami sedapat mungkin ini nanti harus kita manfaatkan semaksimal mungkin untuk membantu proses pembelajaran dan belajar di sekolah ini supaya anak menjadi lebih senang dan sebagainya, sehingga apa yang ada ini nanti tidak dalam tanda petik sia-sia gitu loh. Betul Bapak ya. Lanjut ya Pak. Ya. Jadikan sumber daya sekolah yang belum Bapak temukan. Kalau saat ini ya mungkin dengan kegiatan yang kemarin Bu Dwi JGP akhirnya tertemukan. Kalau sebelumnya ya seperti apa ya, aset finansial itu kan tadinya kita tidak tahu bahwa itu adalah sebuah aset yang sangat mendukung juga pembelajarannya, karena aset finansial itu kemarin-kemarin itu adalah bukan dalam arti di sini itu bukan menjadi ranah kami ya, itu adalah ke admin dan langsung ke yayasan. Tapi ternyata itu ya perlu kita ketahui juga karena itu sangat membantu proses pembelajaran di sekolah ini terutama itu. Terima kasih Bapak untuk bincang-bincang dan waktunya. Ya. Semoga program Guru Penggerak ini dapat mewujudkan apa yang Bapak harapkan di sini. Amin Bu. Terima kasih juga untuk pendampingannya selama ini ya terhadap Sama-sama. kami. Bu Dwi, kita ke babak akhir nih. Iya. Persiapan panen hasil belajar nih, Iya. Bu Dwi, terkait kita akan melaksanakan Loka 7 panen raya. Nah, ini saya akan bertanya dulu sebelum pelaksanaan, apa ide Ibu untuk mempersiapkan panen hasil belajar pada Loka Karya 7 ini? Idenya kemarin sebenarnya udah kita bicarakan di Loka 5 itu. Nah, nanti kita tinggal mematangkan setelah Loka 6. Nanti mohon maaf Bu Yopi, kita punya grup khusus CGP. Disitulah kami berdiskusi bersama, mempersiapkan untuk panen raya nanti, membuat gerobak bakmi. Nah, yang kita share juga ya, itu ya. Nah, gerobaknya itu akronim dari gemilang, elaboratif, reflektif, objektif, berani, aktif, dan elaboratif, reflektif, objektif, berani, aktif, dan kolaboratif. Nah, di dalam gerobak itu nanti terdapat semua program-program kami. Asik. Nah, Ya, salah satunya keren, program keren. bakwan kami. Jadi gerobak itu kami apa namanya ya, kami nanti kedepannya itu gambaran kami gerobak itu isinya makanan. Nah, salah satunya program saya bakwan. Nah, berani dan kreatif bagaikan pahlawan. Nah, itu bakwan. Kemudian nanti program Sampe Club. Nah, Sampe yang apa ini, saya mampu menjadi pemimpin unggul. Nah, kemudian Cilok siapa yang punya yang kemarin? Oh, Bu Fitri. Nah, itu ya program-program kami yang akan kami jadikan satu dalam gerobak itu. Ada tiramisu, ada pileci, kuaci, selasi. Nah, satu PP dengan Makanan berarti Iya, ya, Bu, semua ya. makanan. Jadi itu simbol semuanya ya. Iya, Nah, simbol dari kelompok kami adalah gerobak bakmi tadi. Iya. Kemudian setiap orang nanti menyusun karya perseorangan yang dikolaboratifkan dalam sebuah ajang pameran karya. Saya nanti membuat satu dari kumpulan aksi nyata atau apa yang paling menarik dari setiap modul. Nah, setiap modul itu sudah saya susun, Bu. Sudah saya susun karena ya dari tanggal 12 sampai kemarin saya benar-benar nggak bisa bergerak apa-apa. Maka saya baru nyusun di laptop. Belum selesai. Nanti sebentar, mungkin pas ini agak senggang baru saya print. Nanti membentuk satu buku. Ada di HP juga sih, ada di HP tapi di Canva. Saya buat di Canva, ada pokoknya setiap modul saya beri satu yang terbaik. Nah, itu nanti akan menjadi satu buku. Terus sama satu saya membuat standing banner satu. Saya dapat yang 3.2 memetakan aset. 3.2 ya yang memetakan aset. Baik.
Nanti Jadi itu buat- persiapan Iya. dengan 7 CGP saya Iya, ya. iya, Nah, iya. Mudah-mudahan si gerobak ini nanti benar-benar terwujud. Betul, ya. Ada gerobaknya, ada isinya, Makanannya, makanannya, iya. dan makanan itu adalah simbol Simbol. dari produk-produk Iya. yang program ibu Program di sekolah. kali ya. Bagaimana dengan PPT-nya Bu? Bahan PPT-nya ada? PPT-nya siap. Ya, PPT-nya itu juga yang nanti yang kami kami gambarkan dalam dalam standing banner itu. Nah, nanti kami buat PPT itu. Ya. Baik Bu Wuri, terima kasih atas semua yang telah Bu Wuri lakukan di program Guru Penggerak ini. Mudah-mudahan semua program tersebut dapat terwujud dimanapun Bu Dwi berada. Ya. Dan saya pesankan tetap semangat dalam mewujudkan pendidikan di Indonesia. Ya, terima kasih. Terima kasih Bu. Terima Sampai kasih. jumpa lagi di Lokat 7 dan Lokat 6. Ya, terima kasih Bu Yopi. Sama.